Anda tahu ini benda apa? Ini adalah penangkal petir Kurn 85. Kali ini kita akan membahas penangkal petir Kurn 85. Bagaimana proses desain, proses pemasangan, komponen-komponen apa saja yang harus disiapkan untuk penangkal petir tersebut. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus video ini. Dari segi desain, sebuah gedung seperti ini 6 lantai dengan atap dek. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini atap dek di elevasi 23,95 dan 23,95 dan ada atapnya lagi kanopi sekitar 26. Lah, penangkal petir ini atau Kurn 85 ini kita pasang di posisi tertinggi dari gedung tersebut. Mana yang paling tinggi kita pasang. Dengan tinggi 2 meter. Seperti ini. Jadi istilahnya terminal udara penangkal petir 85 non radioaktif. R85 adalah menyatakan radius dari penangkal petir ini, yakni 85 meter. Jadi bisa mencakup keseluruhan gedung, di mana gedung ini panjang lebarnya sekitar 20 dikali 30. Kalau dari denah seperti ini. Ini lantai satunya. Dan ini lantai atapnya. Posisi penangkal petir di sini, di ujung sini. Jangan lupa posisi penangkal petir ditaruh yang paling atas sendiri daripada gedung tersebut. Ada konduktor pipa masuk ke bawah ke shaft. Nah, ini shaft tadi mengalir kabel ke grounding. Ini grounding 1, ini grounding 2. Jadi ada 2 grounding. Jadi apabila terjadi petir menyambar, dialirkan konduktor melalui ke grounding tersebut. Kalau kita perbesar, ini konduktor, ini grounding. Grounding menggunakan kawat BC 50 mili persegi dengan kedalaman 6 meter. Dibungkus pipa GIP 40 mili. Dan ini kabel konduktor, yakni NYY 50 mm persegi. Jadi dari penangkal petir dialirkan ke grounding menggunakan kabel NYY 50 mm persegi. Kalau kita detailkan seperti ini groundingnya. Ini kabel konduktor NYY 50 mm persegi dibungkus pipa, dialirkan ke grounding menggunakan kawat BC 50 mm persegi, dibungkus pipa GIP sepanjang 6 meter
dengan ground resisten diharapkan kurang dari 2 ohm. Sekarang kita lihat proses pemasangannya di lapangan. Adapun komponen utama penangkal petir ini adalah head atau air terminal, konduktor, dan juga grounding. Untuk penangkal petir ini kita menggunakan tipe Kurn R85, di mana R85 adalah radius cakupan dari penangkal petir ini, yakni 85 meter. Dan ini konduktor menggunakan kabel NYY 50 mm persegi, berfungsi untuk mengalirkan listrik apabila penangkal petir tersambar petir. Jadi dialirkan ke grounding. Dan ini grounding menggunakan kawat BC 50 mm persegi, dibungkus pipa galvanis 2 in. Untuk grounding ini bisa kalian saksikan di video saya sebelumnya, sudah pernah saya bahas. Bila terjadi musim hujan, biasanya hujan turun diiringi dengan munculnya petir. Dan petir atau ada yang menyebut guntur, gledek, jangan dianggap remeh, karena bisa berdampak sangat parah bagi gedung atau rumah. Bisa menyambar gedung tersebut hingga mengakibatkan kebakaran atau kehancuran gedung tersebut. Alangkah baiknya gedung yang tinggi kita pasang penangkal petir. Ada beberapa macam penangkal petir, namun kali ini saya memasang penangkal petir Kurn R85, yakni sebuah penangkal petir yang dapat membackup sejauh 85 meter radiusnya. Jadi kalau gedung ini ukuran 20 x 30 cukup aman. Bahkan tetangga kanan kiri depan belakang pun juga aman, karena dia membackup dengan radius 85 meter. Yang perlu diingat, pemasangan penangkal petir ini harus di gedung yang paling ujung sendiri atau di atap seperti itu. Ini penangkal petir tinggi 2 meter dengan pipa galvanis. Ini kita tancapkan pada dek beton paling atap sendiri, paling atas sendiri. Di dalam pipa ini ada kabel konduktor, ini kabel konduktor memakai NYY 50 mm persegi. Jadi kabel ini berfungsi mengalirkan listrik apabila Kurn 85 tadi tersambar petir, karena kita tahu petir itu mempunyai daya listrik yang sangat besar. Jadi harus dialirkan ke tanah biar netral. Jadi konduktor ini, kabel ini masuk ke shaft. Ini shaft. Masuk ke shaft, dia dari atas, dari penangkal petir tadi. Jadi di atasnya ini ada penangkal petir. Kabel ini turun mengarah ke grounding melalui
shaft ini. Jadi dari atap turun ke shaft lantai 6, lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1 menuju ke grounding. Dan ini adalah grounding menggunakan kawat BC 50 mm persegi dengan dibungkus pipa galvanis 2 in. Untuk grounding ini pernah saya bahas pada video saya sebelumnya, mungkin bisa teman-teman saksikan. Jadi dari penangkal petir diarahkan ke grounding menggunakan konduktor kabel NYY tadi. Grounding ini yang menggunakan kawat BC, ini kawat BC, akan kita sambung dengan konduktor, yakni menggunakan kabel NYY ini yang berwarna hitam. Grounding sebaiknya mendapat nilai di bawah 2 ohm. Jadi apabila sebuah petir menyambar, dia membawa aliran listrik yang sangat besar, bisa mencapai ribuan volt. Untuk itu kita perlu memasang penangkal petir kurun R85, digunakan sebagai media penghantar listrik dari sambaran petir atau kilat tersebut, yang nanti diteruskan ke media tanah, yakni dengan grounding. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.